Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih luar biasa. Semakin serupa Kristus. Yes. Pada malam hari ini saya melihat ada beberapa hal yang terjadi dengan satu kata kunci, yaitu pemulihan. Ada pemulihan hati, ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan status, ada pemulihan rumah tangga, ada pemulihan pelayanan, ada pemulihan suasana hati. Dan saya yakin semua itu cuma bisa dikerjakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada andalan dan harapan lain selain Dia. Dan sebabnya saudara, kalau saudara dengar firman, ingat baik-baik pada saat kita dengar firman, kita sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Saya hanya bicara sebagai alat, tapi Tuhan yang bicara ini harus kita hargai, harus kita hormati, agar pemulihan yang kita alami tidak berhenti sampai hari ini, tapi terus berlanjut, dilanjutkan sampai Tuhan datang. Haleluya. Nah, secara garis besar, dalam kehidupan bergereja Kristenan itu sedang terjadi 3 pemulihan, yaitu pemulihan dimensi. Kita sedang dipulihkan dimensi kita dari dimensi kerajaan dunia masuk kepada dimensi kerajaan Allah. Yang kedua, kita dari dimensi gereja usual masuk ke dimensi unusual, yaitu gereja yang bukan biasa-biasa saja, gereja seperti Sion. Dan kemudian secara pribadi kita sedang dipulihkan transformasi jiwa. Kita punya roh sudah baru, katakan amin. Tapi yang jadi masalah adalah jiwa kita. Siapapun saudara, kita memiliki masalah dengan jiwa kita, karena jiwa kita adalah produk manusia lama yang harus diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Mengapa ada orang Kristen marah-marah? Mengapa ada orang Kristen sudah pelayanan masih iri hati? Mengapa ada orang Kristen yang sudah lama dipakai Tuhan tetapi kepahitan jalan terus? Karena sisi jiwanya tidak ia biarkan untuk diubah, untuk ditransformasi oleh firman. Kita boleh bicara banyak pada orang lain, kita boleh kasih firman banyak pada orang lain. Jangan lupa diri kita sendiri butuh firman. Kita boleh dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dipakai Tuhan bukanlah jaminan kita masuk surga. Karena pelayanan tidak mendewasakan kita. Yang mendewasakan kita adalah firman yang kita dengar. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu yang mengubah kita dari lemah jadi kuat, dari bingung menjadi tetap hati. Haleluya. Jadi dari motivasi pelayanan yang salah sekarang jadi lurus. Dan jadi dari bergereja yang biasa-biasa sekarang jadi yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Haleluya. Belum baca ayat, Kang. Saudara, kalau saya belum baca ayat berarti Tuhan belum suruh. Haleluya. Saya ulangi lagi, pelayanan tidak mendewasakan kita. Seberapa hebat pun saya dipakai Tuhan, saya sudah pernah pengalaman dipakai Tuhan sampai saudara-saudara orang di Ampalima hampir kenal semua. Tidak pernah ada orang kalau ketemu enggak. Jadi saya tidak bisa muncul di muka umum, pasti ada orang kenal. Yang bahaya kalau saya mencuri tomat di pasar ketahuan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan dan capaian posisi, prestasi, nama, gelar, dan jabatan tanpa mengubah hidup, tanpa transformasi hidup. Makasih Bapak, minuman dari istri. Haleluya. Haleluya. Tanpa firman mengubah kita, kita akan jadi orang arogan. Kita akan jadi orang sombong. Dan orang sombong itu ciri-cirinya sudah tidak bisa ditegur. Dan sulit sekali mendengar firman, apalagi kalau dia lebih pintar. Dan sebabnya malam ini saya sekarang sudah pada posisi yang baru, yaitu saya ini without Jesus I'm nothing. Tanpa Yesus saya tidak ada artinya apa-apa. Dan kalau saya di dalam Yesus, Yesus dalam saya, maka saya bisa menjadi something. Haleluya. Agar pada satu level kita bisa bukan seperti Yesus Maha Kuasa, tetapi kita bisa melakukan everything karena Yesus bersama kita. Nah, saya ingin saudara malam ini kita bicara tentang pemulihan dalam Mazmur 126
ayat 1 sampai ke 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdiri lagi menghormati firman, karena firman adalah Allah sendiri. Pak Robi mohon bantuan. Izin, ambil mic. Silakan. Mazmur 126 Ya, ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan sampai 6 atau 5. Ya, sampai 6. ya. Minta maaf. Maaf diterima. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ini ayat sangat terkenal dan ayat ini sangat digandrungi banyak orang, terutama ayat 5 dan ayat 6. Kita pasti pulang dengan membawa berkas-berkas, berkat-berkat. Dan ini adalah satu kerinduan kita semua untuk mengalaminya. Tapi saya mohon izin untuk membaca pasal 125. Pasal 125 karena ini kaitan dengan pasal 126. Satu paket dua pasal ini, bahkan ini ayat-ayat atau pasal-pasal tentang siara. 125. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan dengan tema aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian Siara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Ayat 4, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Ayat kelima, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemulihan keadaan Sion ini adalah pemulihan kita secara kolektif. Pemulihan kita secara pribadi itu nanti kita bicara kapan-kapan. Tapi pemulihan kita secara kolektif, secara kolegial, secara kebersamaan, ini penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah Tuhan menjelaskan bahwa Sion, saudara katakan Sion. Sion adalah kumpulan orang-orang yang terus-menerus menaruh percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ini adalah posisi rohani dari yang saya bilang tadi, gereja usual, gereja biasa-biasa. Sudah tahu ciri gereja biasa-biasa? Masuk gereja, nyana masuk gereja sama. Nyana masuk, nyana rasa berdosa. Masuk terlambat, biasa. Pulang sebelum doa tamat, luar biasa. Nah, itu gereja yang usual. Dan gereja yang seperti ini, jangan mimpi pemulihan. Karena ini gereja berpusat pada manusia. Pendetanya takut tegur jemaat model begini. Karena gereja ini sentralnya adalah humanistik. Sentralnya ada manusia. Tetapi gereja yang Tuhan berkenan adalah gereja yang sentralnya adalah Tuhan. Yang lebih dihargai adalah Tuhan. Yang lebih dihormati, bahkan saya pakai kata lebih, saya keluarkan dari sana. Yang harus dihormati, yang harus dihargai Tuhan saja.
Karena kalau demikian level kita itu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, tidak berlaku pada tiap-tiap kelompok, tidak berlaku pada tiap-tiap komunitas, tidak berlaku pada tiap-tiap katakanlah perkumpulan apapun namanya, walaupun gereja sorga namanya. Tapi kalau di dalamnya saudara-saudara tidak menaruh percaya, saudara kata percaya, kata lain percaya adalah sepakat dengan Tuhan. Tuhan mau kita cinta Tuhan, kita sepakat dengan Dia, kita cinta Tuhan. Saudara adalah keadaan tertentu, saudara-saudara. Saya pribadi mengorbankan keadaan pribadi hanya dalam rangka supaya kasih saya tunjukkan ke Tuhan. Saya mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang saya kasih, lebih daripada fisik saya, lebih daripada kepentingan saya, lebih daripada urusan saya. Karena Tuhan Yesus itu segala-galanya. Dan kalau Dia segala-galanya, maka kita adalah orang-orang yang potensial berharap bahwa pemulihan akan terjadi di depan mata kita. Artinya sebaliknya, jangan berharap pemulihan kalau engkau biasa-biasa dengan Tuhan. Kalau pelayanan kita biasa-biasa, maka saudara akan dapat juga berkat biasa. Ukurannya kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Engkau tidak bisa berharap engkau dapat yang luar biasa dengan Tuhan kalau engkau biasa-biasa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Kalau engkau dengar firman saja lebih banyak santai-santai, engkau selfie-selfie, kau tidak suka dengar firman, tapi kalau makan engkau mau, maaf ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Katakan saya tidak tersinggung. Sebab jangan sampai ada yang pulang tidak makan. Karena makanan sudah disiapkan oleh keluarga, cukup semuanya. Di dapur saya yang masih sementara dikerjakan. Cukup. Haleluya. Tapi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi kerajaan Allah soal sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Haleluya. Pendeta lain baru kali ini datang sini sama Bapetto. Haleluya. Saya anda Bapetto karena kita mau imbangi dengan roh yang bergelora di dalam ini. Haleluya. Sebab kalau sesuatu yang bergelora di dalam, kalau sudah tahan-tahan, nanti siksa sendiri, kita mau sendiri di kamar sebentar. Coba kita lepas di sini. Pendeta le kurus bagaya. Saudara kita biar kurus begini masih ada DP untung putih. Haleluya. Daripada saudara godek-godek mari hitam. Sorry saudara. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, saudara dan saya pastikan bahwa sebagai Sion, kita adalah orang-orang, kumpulan orang-orang. Ya, kumpulan orang-orang salah. Kumpulan orang. Karena kumpulan tidak perlu orang-orang. Kumpulan orang, kumpulan orang, kumpulan orang-orang sudah overlap. Kita adalah orang-orang yang masuk dalam himpunan. Kita hanya menaruh percaya kepada Tuhan. Tidak ada andalan lain. Saudara, ada orang yang aku percaya pada Tuhan, tapi percaya juga pada dolar. Aku percaya pada Tuhan, tapi aku percaya juga pada gajiku. Saudara, jangan gantungkan harapanmu pada pensiun. Jangan gantungkan harapanmu pada gaji bulananmu. Sebab engkau tidak pernah tahu bahwa Allah menilik hatimu. Bahwa apa yang kau andalkan, maaf, apa yang kau banggakan itu, maaf, saya bilang maaf karena ini mungkin baru kali dengar firman. Apa yang manusia banggakan, itu Tuhan benci. Haleluya. Mau tahu ayatnya, coba siapa tahu dapat. Mana itu kan? Lukas 16 ayat 15, siapa tahu? Kalau yang dapat, bantu lu lebih cepat. Ada? Lukas 16:15. Betul? Oke, silakan Pak. Lukas 16:15. Lukas 16 ayat 15. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Ya. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Katakan sama saya, haleluya. Haleluya. Saya makan firman, amin. Katakan sama-sama, saya makan firman. Apa yang kau kagumi itu pasti kau hormati. Dan apa yang kau kagumi itu pasti prioritas bagimu. Dan apa yang kau kagumi, engkau tidak akan pernah
lupa mengutamakan, memberikan spending, memberikan waktumu kepada yang kau kagumi. Apa yang saudara kagumi tidak mungkin saudara lupa. Katakan amin. Dan apa yang saudara kagumi, saudara tidak mungkin, tidak akan pernah tidak ada di samping. Itu sebabnya apa yang manusia kagumi itu dibenci oleh Allah. Karena Allah kita mau memulihkan kita, tapi Dia tidak mau ada dua yang kita andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan. Mereka akan seperti pohon di tepi aliran air yang daunnya tetap segar, tetap hijau. Bagi saya, saudara-saudara, segala sesuatu boleh tidak ada, tapi kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Dan kalau kita punya Yesus, Yesus sediakan segala yang kita butuhkan. Itu prinsip yang tidak boleh putar. Karena kalau kita putar bahwa Allah ada di nomor yang lain, maka apa yang kau kagumi itu akan membuat maaf, membangkitkan rasa bencinya Allah. Dan ini sebabnya pemulihan, saudara, jauh panggang dari api. Kesulitan-kesulitan sulit sekali dipulihkan. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana barang yang kau kagumi, di situ pasti hatimu. Kalau kau ketinggalan Alkitab di gereja, kau tidak telepon gembalamu, tolong simpan Alkitabku. Tapi kalau ketinggalan HP-mu, dalam nama Yesus Gembala, tolong gembala, dalam nama Yesus Gembala, jangan lupa. Karena yang kau hargai itu bisa-bisa telah mengambil levelnya Tuhan. Dari sebabnya pemulihan jauh panggang dari api. Saudara mau dipulihkan? Taruh percaya hanya kepadanya, taruh harap hanya kepadanya, dan kita jadi seperti Sion. Mazmur 125 ayat 1. Ayat 1, Pak. Mazmur 125 ayat 1 firman Tuhan. Apa artinya Sion? Nyanyian siara. Ya, Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, adalah seperti gunung Sion yang goyang. Tidak goyang. Minta maaf, salah lagi. Yang tetap untuk selama-lamanya. ayat 1 saja. Ya, terima kasih. Orang yang dimaksud dengan Sion adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya sama dengan Sion. Dan orang-orang percaya bukan kualitas percaya seperti kualitas percayanya iblis. Saudara percaya Tuhan, ya, tapi iblis juga percaya. Apa beda percaya kita dan percayanya iblis? Iblis percaya Tuhan, tapi ia tidak taat pada Tuhan. Kita percaya Tuhan, tapi kita loyal padanya. Dan kita taruh harap sepenuhnya kepadanya. Bahkan ada lagu lama, harap Dia, penada. Nggak, harap Dia selalu dalam susah, meski apapun akan datang. Ada Oma atau satu jamaah untuk orang. Ini lagu Pentekosta dulu. Haleluya. Taruh harap pada Tuhan Yesus. Karena dengan begitu ada harapan pemulihan. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara dan saya pengen mengalami proses pemulihan terus berlanjut, ingat bahwa kita dan Tuhan punya ikatan janji. Kita punya ikatan janji dengan Tuhan. Mazmur 125 ayat 2 sampai 5. Saudara, kita akan lihat di situ. Silakan. Mazmur 125 ayat 2 sampai 5. Firman Tuhan. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang yang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Terima kasih. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Saudara, untuk pemulihan itu bisa terus berlanjut. Tuhan punya ikatan janji dengan orang-orang yang hidupnya seperti Sion.
Saya ingatkan begini, kita dan Tuhan bukan pacaran. Kita dan Tuhan bukan pacaran. Atau kita dan Tuhan bukan pasien dan dokter. Katakan amin. Artinya kita tidak datang pada Tuhan saat kita sakit saja, bukan? Sebab kalau saudara datang ke dokter, tidak mungkin saudara datang tiap hari, tiap minggu. Kalau saudara seorang bapak dan seorang dokter itu seorang wanita, dan saudara selalu datang pada dokter yang sama walaupun saudara tidak sakit, saya curiga dokter itu adalah istrimu. Betul? Betul? Saya tanya sekarang, hubungan kita dengan Tuhan hubungan apa? Hubungan kontrak, hubungan covenant, atau maaf, kumpul kebo? Covenant. Covenant artinya dalam susah dan susah dan duka, susah dan senang, tetap sekali Tuhan, tetap selamanya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi tidak ada pemulihan bagi orang-orang yang berbahasa begini, Tuhan, pulihkan saya 2023. Maksudnya, berani Tuhan tidak pulihkan, kita sudah bertunjung di gereja. Ini bukan covenant. Ini cuma maka untung buat Tuhan. Halo, yang terbiasa maka untung dari Tuhan, pemulihan itu jauh. Haleluya. Karena Tuhan bagimu hanya sebuah alat. Tuhan bagimu hanya sebuah kendaraan. Tetapi Tuhan yang sebenarnya bagi kita, Dia adalah segala-galanya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, sikap hidup orang-orang yang di Sion tidak boleh saudara-saudara, di sisi lain kita pengen pemulihan, tetapi di sisi lain kita tidak tinggalkan kesalahan. Baca ayat tadi. Di sisi lain kita rindu pemulihan, tetapi di sisi lain kita biasa-biasa saja dengan Tuhan. Harusnya dengan Tuhan luar biasa. Haleluya. Saya melihat saudara ada banyak kejadian bahwa orang-orang sekarang yang hanya kumpul kebo sama level. Yang kumpul kebo bilang amin. Kalau orang Kristen kumpul kebo, yang pernah kumpul kebo bilang amin. Maksudnya kalau saudara tahu, kita mau jelaskan DP cerita. Kalau orang kumpul kebo, selama ada uang, abang saya. Betul? Kalau tak ada uang, abang Malaya. Kalau dia lagi DP gigi masih rata, memang dia segala-galanya. Kalau dia so sibuk, habis, apalagi sibuk, supit lagi. Selesai sudah, masih banyak boleh aku ganti ini. Dia di sinetron, haleluya. Orang boleh gonta-ganti gara-gara alasan sepele. Tetapi kita dengan Tuhan bukan kumpul kebo. Kita dengan Tuhan ikatan janji. Sekali untuk selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan ini ya hubungannya akan potensial membuat saudara dan saya mengalami pemulihan. Seburuk apapun masa lalumu, tapi kalau hari ini hubunganmu dengan Tuhan baik, aku akan melihat ada pemulihan terjadi. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Ibu Linda ya, sama-sama ibadah. Jangan kira orang heboh ya. Karena di gereja yang di sini orang sama heboh. Haleluya. Jadi orang agak pusing sedikit kalau baku dapat ada orang mendengar firman begini. Minta maaf ya, jangan tersinggung. Apa betul coba? Betul ya, tidak betul, yang penting kita kasih tahu firman, dan firman tidak pernah salah. Firman tidak pernah kembali kosong. Firman tidak pernah pulang kosong dan nol. Paling tidak ada samatan janata sono. Karena apa? Firman ini akan merestorasi jiwamu. Bagian-bagian yang selama ini tidak pernah disentuh oleh pendetamu mungkin, malam ini akan terbuka dan tersingkap. Karena apabila firman menerangi, firman akan menyingkapkan hatimu. Dan engkau tahu kau butuh apa. Dan kalau engkau sudah tahu butuh apa, cari firman. Karena firman yang akan mentransformasi hidup saudara. Oh haleluya. Haleluya. Mari bersemangat, saudara yang duduk harus bersemangat, lebih bersemangat dari saya. Haleluya.
Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan 1 menit. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Yes. Nah, saya sedikit sharing bahwa saya ada dalam sebuah kondisi yang tidak bisa seperti ini sebenarnya. Dan jam 5 sore masih dikonfirmasi oleh istri saya, boleh enggak? Saya bilang boleh. Karena saya punya hidup ini sudah saya dedikasikan untuk Tuhan. Karena saya punya hidup adalah hidup anugerah. Hidup karena kasih sayang Tuhan. Dan saya melakukan ini tidak ada agenda lain. Agendanya saya adalah biar semua orang bertemu dengan firman. Dan firman itu akan merestorasi hidup kita. Dan kita akan makin serupa Kristus. Kita tidak lagi dinabobokan oleh firman yang susu. Firman yang hanya menghibur telinga. Sehingga sudah 10-20 tahun pelayanan, tapi masih kita gontok-gontokan. Kita masih iri hati satu dengan yang lain. Tapi malam ini kita bisa clear. Karena Tuhan mengubah kita. Pemulihan yang keberapa sekarang, Pak? Ketiga, haleluya. Tunggu kita lihat. Yes. Yang ketiga, 126 ayat 1 sampai 3. Tuhan menjanjikan pemulihan bagi orang yang terus mau percaya kepadanya, walaupun keadaan mereka seperti orang yang masih bermimpi. 1 sampai 3. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yes. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Yes. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yes. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Yes. Maka kita bersuka cita. Yes. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, Ya. seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Pak, sudah akan bonus. menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Bapak saya kasih 2 bonus ayat. Keadaan kita waktu kita dijanjikan pemulihan, saudara-saudara, waktu 126 Mazmur ini ditulis, ini adalah Mazmur ketika orang-orang Israel sampai 137. Sebagian besar orang masih ada di tanah pembuangan Babel yang dibuang selama 70 tahun, dan di sana mereka merindukan dengan air mata. Mereka bisa pulang ke negeri mereka. Mereka mau pulang secepatnya, tapi Tuhan bilang tunggu waktu yang telah kutetapkan. Kalau genap 70 tahun maka mereka bisa dikembalikan. Dan selama periode waktu ini mereka menangis. Sampai ada lagu, saudara. Ada lagu, coba By the river of Babylon, by the river Babylon, that we set when we remember Zion, ketika kami mengingat Sion. Ulah, di situ mereka menangis, dan 126 salah satu yang mereka selalu nyanyikan. When the river, by the river of Babylon, and we set
orang dulu, orang Pantekosta takut menyanyi lagu ini. Karena orang tahu ini dulu zaman orang masih kecil, tante-tante di om dia bapak joget. Karena waktu itu kan mental di bahasa Inggris tuh, sebagian kan mental. Ini lagu Mazmur 137. Mazmur 137. Ketika orang-orang di tepi sungai Babylon, mereka menangis karena mereka disuruh menyanyi oleh orang Babel, menyanyi tentang lagu Sion. Bagaimana kami menyanyi tentang lagu Sion ini di tanah asing? Kami rindu pulang, kami rindu dipulihkan. Dan ketika mereka bilang kami rindu dipulihkan, keadaan kami seperti orang bermimpi. Karena tidak mungkin, dan tidak mungkin. Tetapi karena tangan Tuhan, orang-orang sampai bilang begini, orang-orang ini Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perbuatan besar bagi keluarga Peluan Andres. Tuhan telah melakukan perbuatan besar bagi keluarga Manjana Mawara. Tuhan telah melakukan perbuatan besar bagi keluarga Amos Balamu. Tuhan telah melakukan semua yang menghadapi kita ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada Ibu Pendeta Linda Kimbal. Oh, ada Ibu Kimbal di sini. Haleluya. Pemulihan hanya akan terjadi pada orang yang mau terus percaya kepadanya. Percaya artinya tetap berharap walaupun belum melihat, tetap berjalan walaupun gelap, tetap berharap walaupun belum ada tanda-tanda. Hujan belum ada tanda, baru satu pelungku awan hitam di ujung kampung sana di Nado Tua. Tapi kalau Tuhan berkarya, saudara, tiba-tiba hujan lebat turun. Karena waktu Tuhan ketika saudara dipulihkan, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi, orang-orang di Sion bermimpi, yang mulut kita penuh dengan tawa. Halo, ini bukan penuh dengan tawa, tawa. Ya, tawa ya, ada tulis itu Pak? Tawa, bukan tawa. Haleluya. Saya ada puasa makan daging, sampai satu bilang, Tuhan, tawa boleh tuh? Termasuk di tawa. Haleluya. Keempat, kalau masih tahan dengan saya habis sudah 7 asik gue ini tidak tahu tak ulang kapan. Haleluya. Yang keempat, haleluya, Tuhan memberikan pemulihan salah satu bagi mereka yang ayat 4. Mazmur 126 ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Yes. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Ya. Ayat ini saudara-saudara kalau saudara baca dalam bahasa Inggris bilang turn again. Tuhan, putar ulang kemari kami ya Tuhan. Kami ini mau berkamil kapan dong bawa di Unsra. Haleluya. Haleluya. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, Tuhan. Saya tangkap poin ini di sini, tidak ada pemulihan tanpa saudara berdoa. Tidak ada pemulihan tanpa saudara melakukan permohonan. Minta ke Tuhan. Jangan pakai prinsip begini, sedang kita belum minta Tuhan so tahu. Haleluya. Tapi Tuhan punya daftar antrian di sorga. Sekian banyak orang lagi bicara sekarang. Orang-orang yang lagi tidak bicara, antrian paling belakang. Karena Tuhan lagi mendengar banyak orang bicara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menyatakan kepadamu hal-hal yang tidak pernah kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3, berseru. Pemulihan tak akan terjadi tanpa berseru. Jadi yang malas-malas datang ibadah doa bilang amin. Datang doa bukan store buka. Datang doa untuk apa? Bawa diri, bawa permohonan pada Tuhan. Haleluya. Kalau bawa proposal pagi-pagi jam 5 ke kantor gubernur. Kalau ke doa puasa, lain kali bukan di sini, bukan di mana-mana. Semua doa tamat baru dia datang. Maka kalau meminta ke Tuhan, Tuhan, kita minta yang terbaik ya Tuhan. Tuhan bilang aku reken Tuhan, yang terbaik menurut Ngana dengan yang terbaik menurut Tuhan itu tidak sama. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan,
Artinya kalau saudara butuh pemulihan, bicara pada Tuhan. Bicara. Kalau saudara butuh pemulihan rumah tangga, jangan saudara bicara begini, saudara. So lebih bagus begini kita. So lebih bagus orang ancor-ancor begini. So ancor, biar lebih ancor. Kata-katamu adalah doamu. Memang tidak ringan kalau mau bicara, saudara. Kadang-kadang kita bicara keterusan. Nah, keterusan itu tarik kembali. Dalam nama Yesus, jangan keterusan. Kembali pulih dengan kata-kata. Pulihkanlah gereja kami Tuhan. Pulihkanlah pelayanan kami Tuhan. Pulihkanlah jemaat di tempat ini. Pulihkanlah pelayanan di lokasi ini. Biar kalau doamu disampaikan pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Polanya adalah seperti memulihkan tanah Negev. Tanah Negev itu adalah daerah terbesar 50% dari area Israel, dan area itu paling tandus. Saudara, saking tandusnya itu 33 mm kubik per tahun curah hujan di situ. Di Manado 2340, bahkan hampir hari-hari hujan. Itu dibandingkan dengan tanah Negev. Tapi bagi Tuhan, tanah Negev yang kering, kerontang, kalau saudara doa dan saudara minta pada Tuhan, akan terjadi pemulihan. Dan saya yakin berkat yang kita alami sekarang bukan datang begitu saja, bukan? Tetapi karena kita bayar dengan doa kita. Walaupun doa kita kadang-kadang tak terucapkan lagi, saking sudah terlalu serius, saking sudah terulang-ulang, saking sudah terlalu berat. Tapi kalau kita terus komitmen doa, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Orang-orang di pembuangan, di captivity, orang captivity itu, orang-orang yang terus berdoa supaya mereka dipulihkan. Sebab saudara-saudara, walaupun hujan emas di negeri orang, masih lebih hebat hujan Ibu Koni. Masih lebih hebat hujan batu di rumah sendiri. Biar makan babi putar di rumah orang, masih lebih hebat ikan putih di rumah sendiri. Katakan amin. Haleluya. Apalagi di rumah sendiri ada babi putar. Luar biasa. Yang kelima, minta maaf saya punya khotbah ini selalu ada 7, karena kita pendeta 7. Nah, kita kalau mau berdiri begini, angka 7. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Jangan lupa kalau Tuhan pulihkan ada tujuan. Sekali lagi, kalau Tuhan pulihkan saya ada tujuan. Kenapa Tuhan waktu tolong pertama tidak tolong kedua? Itu ingat saudara-saudara, ketika 10 kusta disembuhkan, ada 9 yang pergi tanpa kembali. Dan ada 1 yang datang kembali dan mengucap syukur. Mengucap syukur dengan suara keras, dia tersungkur, dan hanya kepadanya keselamatan diberitahukan. Yang lain sembuh saja. Saudara, jangan hanya mau berkat saja, tetapi kita mau berkat dan keselamatan. Lengkap semuanya. Mari kita lihat ayatnya yang ke 2 dan 3. 2 dan 3. Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 2, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yang mencari itu orang luar. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita adalah orang dalam. Jadi waktu kita dipulihkan, orang luar, orang dalam sama-sama memuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai saudara ketika kelihatan kita dipulihkan, ketika kita diberkati, orang dalam bersyukur, orang luar tahu cara kita mencapainya salah misalnya. Nah, mereka tersandung, katakan amin. Haleluya. Jangan bawa pulang berkat yang hasil kecurangan di luar, bawa ke rumah. Orang rumah akan bersyukur, tapi orang luar akan menangis. Jadi pemulihan ada tujuan. Supaya apa? Tuhan punya nama dihormati, Tuhan punya nama ditinggikan, Tuhan punya nama dimuliakan, dibesarkan. Dan tanpa itu semua pemulihan akan balik kembali, akan balik kembali ke level. Pemulihan ada tujuan, berkat ada tujuan. Haleluya. Satu waktu ada pengusaha kopra di Banggai. Kau masih tahan dengan khotbah? Haleluya.
Yang mau bilang yes itu Tiberias pasti. Masih tahan mendengar khotbah, haleluya. Baru kali ini acara syukuran cuma 1 jam pendeta. Ya, jadi kan kurang lain kali kita belum tentu datang toh. Karena hampir tidak datang kita. Jujur, Stefan Mei saya sudah bilang tadi dari kemarin saya tidak bisa datang karena satu dan lain hal. Cerita di mana tadi? Orang Bagai. Kopra. Satu kali ada satu kok, dia pengusaha kopra. Oh, dia bangkrut. Saudara, waktu dia bangkrut, ibadah semua dia hadir. Ibadah raya pagi hadir. Ibadah bapak-bapak dia hadir. Anak muda dia hadir. Maaf, ibu-ibu juga dia bilang kita mau cari Tuhan. Kaum ibu juga dia hadir. Bukan main, sekolah minggu dia hadir. Karena dia mau mencari pemulihan. Haleluya. Kemudian ketika Tuhan memulihkan dia, harga kopra naik. Puji Tuhan. Dan akhirnya ketika harga kopra naik, dia punya ekonomi naik lagi. Dan ketika dia sudah diberkati, saya pakai kata mendapatkan materi, karena diberkati sebenarnya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dia diberkati sekali, diberkati masuk gereja, bukan diberkati itu. Cuma kumpul materi, beda itu ya. Kalau saudara dapat berkat, maka buahnya saudara pasti rajin ke gereja. Kalau saudara dapat materi dan saudara tidak ke gereja, itu bukan berkat, itu cuma materi yang terkumpul. Nah, ketika bapak ini saudara mulai naik level, naik down, dia sudah bisa beli Panther. Panther waktu itu di zaman itu paling canggih di pulau itu. Dan sudah mulai naik ulang, dia pergi ke gereja. Pertama, saudara, dia pergi antar, sudah agak terlambat, dia masuk gereja, duduk. Tapi karena orang telepon kopra, dia keluar. Minggu depan, saudara, dia kurang antar istrinya. Istri dan anak, kita ada urusan kopra, masuk gereja. Dia minggu depan lagi, saudara, dia kurang kirim perpuluhan pegembala, salam dari kopra. Dan akhirnya, saudara-saudara, ketika satu waktu, saudara, dia sudah tidak masuk gereja, dia kurang klakson pegembala. Tidit, gembala tahu. Dulu sampai sekolah minggu kaum wanita dia masuk. Sekarang setelah diberkati kurang ada klakson masuk gereja. Jangan ada di antara jemaat di sini setelah dipulihkan kurang klakson masuk gereja. Nanti kita balik ulang, harga kopra turun ulang. Dan kejadian kopra turun ulang. Haleluya. Kemudian datang dia, rajin ulang dia. Haleluya. Nah, orang seperti ini sepertinya mempermainkan Tuhan. Bahasa terakhir bukan mempermainkan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Jangan ada orang diberkati, dipulihkan, kemudian lupa Tuhan. Dari mana kita datang, kita tidak boleh lupa. Dari mana kita diangkat, kita tidak boleh lupa. Dari mana kita dipromosi, kita tidak boleh lupa. Siapa yang telah memberkati saudara tidak boleh kita lupa. Karena Tuhan memberkati kita, memulihkan kita, bukan untuk tujuan kita, tapi tujuan supaya nama Tuhan dihormati melalui hidup saudara, melalui hidup kita. Katakan puji Tuhan, katakan haleluya. Saya diberkati karena Tuhan, saya dipakai Tuhan karena Tuhan, saya punya sesuatu karena Tuhan, saya punya posisi karena Tuhan, dan saya masih nafas karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, keenam. Tuhan mengajar kita pemulihan itu harus lewat proses. Ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, proses itu menghasilkan cucur. Maksudnya cucuran air mata. Siapa yang tidak pernah menangis? Bedakan menangis sayang diri dan menangis karena ini ayat, saudara, banyak orang terjemahkan menangis karena sayang diri. Bukan. Ini ayat ini menangis saking sadarnya bahwa kita ini tak bisa hidup tanpa Tuhan. Beda, saudara, menangis sayang diri. Sebabnya kalau altar call, beda menangis sayang diri karena sesudah altar call dia tidak berubah karena dia cuma ekspresikan perasaannya. Tapi kalau dia menangis karena dia sadar dia butuh Tuhan, dua hal itu berbeda.
Saudara mau yang mana? Mencucurkan air mata karena menyadari bahwa ternyata kalau tanpa Tuhan saya sudah tidak ada. Mencucurkan air mata karena menyadari without Jesus I'm nothing. Mencucurkan air mata artinya makasih banyak Tuhan kita masuk pada kelompok orang yang masih diberi kesempatan. Saya bersyukur orang lain Tuhan sudah kasih game over, tapi Tuhan masih kasih waktu pada saya. Dan saya janji saya tidak akan lagi seperti dulu lagi. Untuk apa? Untuk menyakiti hati Tuhan. Jadi pemulihan yang Tuhan mau dari kita adalah jangan lupa tidak ada no process, no progress, no promotion. Ulangi sama-sama 2, 3. No process, no progress, no promotion. No process, no process, no process. Ulang, no process, no progress, no promotion. Tanpa proses tidak ada pergerakan dan tidak ada promosi. Haleluya. Jadi orang yang berharap promosi, pemulihan, restorasi tanpa proses sama seperti ulat yang melompat langsung jadi kupu-kupu tanpa melewati proses kepompong. Dididik di gereja, diajar di gereja, setia di gereja, tunduk pada gembala di gereja, belajar pada ingat. Itu adalah proses pembentukan. Dan hidup saya, hidup kita agar tangan Tuhan terlibat di dalam pembentukan itu. Dan kita keluar seperti kupu-kupu pada waktunya Tuhan. Kita keluar sesuai waktunya Tuhan ketika kita bersedia di proses. Ada banyak orang yang merindukan pemulihan tapi tidak bersedia di proses. Proses yang paling sederhana, dengarkan firman. Dengarkan firman. Katakan kiri kanan, dengarkan firman. Ini turun 2 lesson dan tadi solo 3 kali mengantuk. Tanpa firman tidak ada proses. Dan tanpa proses tidak ada progres. Dan tanpa progres tidak ada promotion. Tidak ada yang namanya naik level. Jadi tidak ada cerita. Saudara baca di status-status motivasi. Percayalah, Tuhan bisa menolong kau besok pagi. Sementara prosesmu kau perlu waktu. Tuhan tidak instan. Tuhan tidak pola instan. Tuhan selalu dengan pola proses. Pola proses. Ingat saudara, katakan proses. Untuk mengeluarkan Israel dari Mesir butuh mungkin cuma 4 hari, 4 minggu. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel butuh 40 tahun. Ulangi supaya ini bisa diingat. Untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir hanya butuh 4 hari atau 4 minggu paling lambat. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari otak Israel butuh 40 tahun. Semakin cepat engkau memberi diri diproses oleh firman, semakin cepat proses progres dan promotionmu di depan mata. Jangan percaya pada pemulihan instan. Haleluya. Ayo ke sini, nanti begini, ayo ke sini, nanti begini. No. Tuhan tidak pernah mempromosi tanpa proses. Dan kalau engkau bersedia proses, walaupun itu berat, sambil mencucurkan air mata. Tapi ayat terakhir. Terima kasih untuk haleluya. Ayat 6. Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ujungnya adalah kemuliaan Tuhan nyata melalui kita. Bukan cuma saudara-saudara berkat-berkat rohani. Sekali lagi, berkat jasmani adalah dampak dari berkat rohani. Kalau ada berkat jasmani tanpa berkat rohani, itu hanya materi. Sekali lagi, kalau ada berkat jasmani tanpa berkat rohani, itu hanya materi. Dan banyak orang silau dengan materi. Kita tidak silau dengan materi. Materi adalah dampak dari apa yang inner beauty atau inner spiritual kita. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan ayat ini, kata kunci yang terakhir, Tuhan mengajar kita bahwa pemulihan itu selain ada proses. Kita apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita harus terus berjalan maju. Berjalan maju. Apa berhenti bahasa?
Never give up. Yes. Haleluya. Ada satu lagi. Satu. Itu terjemahan. Ada keep move. Yes. Tetap maju, tetap bergerak, never give up. Salah lagi. Never give up. Jangan pernah menyerah. Maju terus, Bapak Ibu. Maju terus. Haleluya. Pantang mundur. Haleluya. Hanya udang yang jangan mundur-mundur. Orang punya otak ini naturnya maju. Cuma udang yang naturnya mundur. Jadi tahun baru jangan ada rencana istirahat pelayanan kita dulu. Karena itu naturnya bukan natur kita. Katakan amin. Jangan ada natur udang. Haleluya. Orang dua ada rencana. Sebab rencana orang. Nah, ada natur udang. Natur udang ditentukan setiap kali suruh maju dia mundur. Karena naturnya begitu. Tapi natur kita, karena kita sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan menuju promosi. Natur kita adalah never give up. Dan kita terus maju, berjalan maju, sambil menabur, lalu menangis, tetap berjalan. Dan orang yang berjalan ke Sion makin lama makin kuat, bukan makin lama makin loyo. Tua boleh tua, tapi semangat tidak boleh tua. Haleluya. Keriput boleh keriput, tapi hati jangan keriput. Sahabat bilang lansia tak berguna. Gigi sombong, kaki sesupi, tetap Tuhan sayang. Haleluya. Maju terus Roma, haleluya. Puji Tuhan. Apalagi yang rambut baru, maju terus. Selamat rumah baru, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari keluarga datang ke depan, kita akan berdoa. Sebab Kau besar.